masih ada dua. Sidung merente di ruti manutang yang sian kita naruh. Ini buat nih amang Pak Eka Lubis. Merente mahita. Nasari bunga digada sari ngarni soaraki. Nasari bunga digada sari ngarni soaraki. Nasari bunga digada sari ngarni soaraki. Naing nasa gogo bainokku mamuji di batatai. Naing nasa gogo bainokku mamuji di batatai. Babua lasni rohaki hinorhonni pabainannai. Babua lasni rohaki hinorhonni pambainan. Ayah obat. Mau lihat marohakku di ode bata tentong. Mau lihat marohakku di ode bata tentong. Di basude dengan basamu nang milehomu diawon. Bisa sudah dengan basamu nang nilehonmu diawon. Ay di patongon hototong sude na record diawon. Ay di patongon hototong sudah na record diawon. Sedikit, saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu di sini berbicara sedikit ini, saya tidak kasih ukuran seberapa, tapi dengan dikatakan segenggam, berarti tidak ada lagi yang lain selain hanya ini. Apabila kita merasakan dan mengalami hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Tentu dan sebagian berpendapat tidak ada yang bisa dilakukan. Jangan mengatakan aku akan berputus asa. Tapi bukan berarti seperti itu. Ada hal yang harus dilakukan. Walaupun mungkin janda ini merasa ketika Elia hamba Tuhan ini berkata, masaklah roti atau tepung itu untuk aku, buat untuk aku, baru untukmu. Mendengar ini saudara, janda ini mungkin berkata seperti ini, bahwa hamba Tuhan ini sudah sedih. Mungkin pendeta ini sudah sedih, si Tuhan sudah sedih. Saya sudah bersaksi, saya sudah terbuka bahwa tidak ada lagi yang saya mau lakukan selain hanya memasak sedikit tepung ini. Setelah itu kami makan lalu mati. Inilah yang terjadi dalam pemikiran daripada zaman saya. Ada keputusasaan, tidak ada lagi jalan yang lain. Firman Tuhan ini akan mengajak saudara-saudara berpikir, dan ketika kita diperhadapkan kesulitan, masih ada hal yang kita lakukan. Tidak perlu mengambil jalan pintas, tidak perlu kita berputus asa, sebab kita adalah semua yang percaya dan sudah mendengar firman Tuhan, dan kita percaya bahwa Yesus itu berkuasa. Apa yang kita lakukan? Sebab Tuhan katakan, akulah jalan. Ketika kita merasa tidak ada jalan, Yesus tawarkan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ketika kita mau mengalami sesuatu, pengalaman atau mengalami sesuatu yang luar biasa, datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Mazmur, sebab orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Kita melihat di sini saudara, ketika aku memasak tepung ini, adonan ini, setelah itu kami akan makan, lalu kami akan mati. Tetapi hamba Tuhan ini bersikeras mengatakan, masak dulu, buat dulu untuk aku, baru untukmu. Apalagi ini masalah, persoalan yang terjadi.
kalau perempuan ini mengira berpikir secara logika tidak masuk akal. Buat dulu untuk aku, baru untukmu. Sedang yang janda ini miliki yang punya hanya sedikit, segenggam. Maka dengan ini berawal dari atau berangkat dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saudara kasih Tuhan. Ketika janda ini mau melakukan, maka terjadi hal yang luar biasa. Walaupun dengan begitu terpaksa mungkin, karena memang itu adalah kehidupan manusia. Manusia itu lemah, manusia itu banyak kelemahan dan kekurangan. Sebab manusia itu diciptakan dari tanah, tidak mampu menghadapi situasi yang ada. Seperti yang terjadi ketika datang hujan, tanah itu akan kering, tanah itu akan basah. Ketika datang kering, tanah itu akan menjadi kering. Itulah kehidupan manusia, selalu berubah-ubah. Tetapi sini saudara kasih Tuhan, saya katakan tadi berangkat dan berawal dari pengalaman ini, kita melihat di saat-saat tidak ada kita, ada kemampuan. Di saat-saat kita menghadapi kesulitan, ada hal yang mau kita lakukan. Lakukan firman Tuhan dan katakan, buat dulu untuk aku, baru untukmu. Setelah saudara kasih Tuhan, kita melihat Yesus sangat luar biasa memberkati ketika perempuan ini berbuat sesuai dengan apa yang dilakukan hamba Tuhan tadi. Dia percaya bahwa apa yang dia lakukan tidak akan sia-sia. Seringkali kita seperti pengalaman kita diuji di saat-saat kita mungkin sudah kesulitan. Mungkin gereja, ada pengumuman di gereja, kita akan membangun, contohnya. Kita akan berbuat ini, kita akan beli musik, kita akan beli bangku mungkin. Padahal keadaan kita di rumah sudah memprihatinkan. Apa yang harus kita lakukan? Seringkali kita pakai logika. Apa yang saya lakukan? Kita menghitung di rumah. Uang tinggal, persembahan, tadi pun sudah dibagi. Ada 10.000 tadi uang di rumah, itu pun saya sudah tukar. Supaya kami bisa memberikan persembahan. 22.000. Sudah. Itu persembahan sudah dipres, sudah dipikirkan bagaimana supaya datang ke gereja, supaya bisa masuk gereja. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mengerti keberadaan. Tuhan tahu segala keberadaan kita dan apa yang kita miliki hari ini. Kesulitan apa yang kita miliki hari ini, tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Kita mendengar firman Tuhan dan lakukan. Kita melihat selanjutnya firman Tuhan, saudara. Ayat selanjutnya, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami akan memakannya, maka kami akan mati. Melihat ini, pengakuan ini, saudara kasih Tuhan, secara pemikiran, bagaimana teganya seorang hamba Tuhan melakukan hal yang seperti ini. Kalau perempuan ini sudah mengaku tidak ada roti selain hanya sedikit segenggam tepung dalam tempayan. Ini aku mengumpulkan kayu dan setelah itu akan pulang lalu mengolahnya. Setelah itu kami akan memakan dan setelah itu kami akan mati. Kalau perempuan ini berpikir cukup sama dia, sama anaknya, sudah puji Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan,
Ini yang harus kita perhatikan dan harus kita pikirkan. Melayani Tuhan terlebih dahulu memang sungguh luar biasa. Kenapa saudara? Karena hamba Tuhan ini adalah wakil atau lambang atau pengganti daripada Tuhan. Ketika perempuan ini sudah mengaku semua tetapi dia lakukan. Sama halnya seperti mungkin dilakukan beberapa orang di dalam kumpulan STM kita. Mungkin hari ini tidak sama semua perekonomian. Ada yang kesulitan, ada yang pas-pasan, ada yang melimpah, tapi tidak menjadi pertanian. Itu tidak dipertanyakan hari ini. Tetapi yang dipertanyakan, bagaimanakah kesiapan kita untuk bisa melayani Tuhan. Ada juga yang melimpah, tapi tidak ada niat untuk melayani Tuhan. Tetapi ada juga yang tidak punya, tapi ada niat melayani Tuhan. Maka dikatakan waktu kita membaca dalam firman Tuhan Alkitab, waktu Yesus melihat beberapa di bait Allah memberikan persembahan, yang kaya memberikan persembahannya besar, dan yang tidak kaya memberikan persembahannya kecil. Apa kata Yesus? Menurut kamu, siapa di antara mereka yang memberi lebih besar? Menurut penilaian Tuhan, bukan menurut penilaian manusia. Yesus berkata, kalau aku melihat ini, yang miskin ini memberi lebih besar. Kenapa? Karena orang kaya memberi dari segala kelimpahan. Karena sudah melimpah. Marlobi-lobi, baru dilihat tuh gereja kan? Jolobi itu baru saya lihat. Ada kemungkinan seperti itu, tapi saya tidak menuduh seperti itu. Tapi kebanyakan banyak orang-orang yang seperti itu. Tunggu cukup dulu semua, beres dulu semua baru perhatikan. Tapi bukan seperti pelayanan orang Kristen. Walaupun tidak pas, walaupun tidak pas waktunya, tapi Tuhan mau buat dulu untuk aku, baru untukmu. Kita melihat di situ mujizat Tuhan. Ketika perempuan ini, janda ini melakukannya, apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Tepung yang sedikit tadi bukan menjadi kurang. Minyak yang sedikit tadi bukan menjadi kurang. Tapi mujizat Tuhan melimpah. Terjadi pada janda tadi. Maka dikatakan sebelum hujan turun ke bumi, dikatakan bahwa tepung yang ada tadi tidak akan habis dan minyak yang sedikit tadi tidak akan habis. Karena mujizat Tuhan dinyatakan pada kehidupan janda tadi. Boleh kita berpengalaman dari tangan, belajar dari pengalaman seorang janda tadi, karena juga kita adalah orang-orang yang butuh pertolongan, dan juga kita saat ini mungkin dalam suatu pergumulan, satu dalam kesulitan, tetapi ketika kita mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya, kita akan diberkati. Firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat hari ini, kesulitan bukan ukuran, bahkan kelimpahan bukan ukuran. Bagaimana kita untuk mau melayani Tuhan, mau berbuat untuk Tuhan. Kadang-kadang saudara, waktu kita berlimpah, baru kita mau ringkas Tuhan gereja kan seperti itu kan. Kalau orang beri dijaya budaya yang manang harus nunggu tinggal dua takar naik, mana tadi terus, apa harus dua takar. Kan itu kan, gak malas nih Tuhan gereja. Ale perlu di pasal tadi di bata. Molo kita do sahalak kita do mamikini masalah tai dan tolapta. Alai tak pasah matutuan marhita babainata. Do sungguh-sungguh kita menyerah kepada Tuhan. Inilah keadaanku. Dan Tuhan melihat. Dan Tuhan akan mau berkati. Lebih dari yang saya harapkan dan saudara harapkan, Tuhan akan lakukan memberkati kehidupan kita. Amin. 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 Hanya tinggal bagaimana kesiapan kita hari ini. Kadang-kadang banyak orang melayani Tuhan di waktu berkelimpahan. Banyak orang berbuat kepada Tuhan waktu berkelimpahan. Banyak orang pergi ke gereja karena berkelimpahan. Tapi bukan seperti yang Tuhan mau. Saudara kasih Tuhan. Di waktu tidak punya, di waktu punya, itu yang Tuhan harapkan. Artinya dalam suka dan duka kita mau datang tetap kepada Tuhan. Supaya kalau Tuhan izinkan sebuah kesulitan dalam kehidupan kita, bukan artinya Tuhan tidak memperhatikan. Kenapa si Anu, si Polan begini, saya begini.
tidak seperti itu. Yang jelas hari ini saudara kami Tuhan, bagaimana kita merespon firman Tuhan, bagaimana kita mendengar perkataan hamba Tuhan tadi. Buat dulu untuk aku, baru untukmu. Setelah perempuan itu melakukannya, maka berkat Tuhan, maka pertolongan Tuhan, maka terjadilah yang dikatakan firman Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Yang sakit juga hari ini mungkin sudah menghitung, melihat keuangan kita. Padahal kita menghadapi sakit penyakit di rumah. Keuangan kita mungkin sudah mulai menipis. Kita mengingat uang anak sekolah, cicilan lagi mungkin hidup kita selalu pantang saudara. Tapi hari ini coba kita mau belajar, layani Tuhan, dengarkan firman Tuhan dan biarlah kita mau melakukannya. Bukan hanya mendengar, tapi melakukannya. Disitulah karya Tuhan akan dinyatakan. Lebih dari yang kita harapkan, lebih dari yang kita pikirkan, Tuhan akan menyediakan. Terpujilah Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya diberkati. Sampai di sini firman Tuhan adalah firman Tuhan yang singkat ini. Boleh mengajak saya dan saudara, mari kita belajar dari pengalaman seorang janda yang di Sarbat tadi, yang mungkin saudara keputus asaan di dalam merasa tidak ada jalan. Tetapi ketika dia mau melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan, mujizat Tuhan terjadi lebih daripada yang dia pikirkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tetap kuat di dalam kehidupan ini. Walaupun berbagai masalah, berbagai keadaan kami di antara anggota STM hari ini, tetapi firman-Mu mengajak kehidupan kami. Kami mau tetap melakukan, kami mau tetap mendengarkan firman-Mu. Semakin setia beribadah kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan melakukan karya-Mu dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu Tuhan selalu ada dan selalu nyata setiap saat ketika kami mau tunduk kepada Tuhan. Berkati kami semua anggota STM yang ada hadir di tempat ini. Berkati kami baik dalam segala perekonomian, berkati dalam segala kebutuhan, bahkan kebutuhan anak-anak kami Tuhan, kesehatan kami, kesehatan anak-anak kami dimanapun berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan tempat pengharapan dan perlindungan kami. Terpujilah namamu Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan hari ini dan mengajak kami, memotivasi kehidupan kami supaya kami tidak pernah berputus asa menghadapi menjalani kehidupan ini, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan untuk melewati kehidupan muda dia. Letakkan di dalam kami oleh Tuhan ngasih dua orang-orang berbagai masalahnya oleh Tuhan menjadi mereka kami harus dipikir jadi Tuhan Tuhan dengan parang wasi rohananya oleh Tuhan jauh kos keluar oleh Tuhan Tuhan buka bagas nasi dari Tuhan mencari kami memuji pasangan keluar muda bagi Tuhan dalam hati oleh Tuhan bagi kami hatam na badi ya Tuhan nok pinasa na po kami ya Tuhan yang Tuhan guguro roh apa ngatusio na Tuhan sakit si kami hatam ya Tuhan dari ilaw kami na wala perlu ya Tuhan gagasan ni Yunani ya lebut ali Tuhan hatam na badi ya Tuhan jadi sudunan ya Tuhan nang di pangulam na paghatong hatam na badi ya Tuhan di isuk waktu arin na ro Tuhan asalam masaringan hatam na badi pasahat na kami kami oleh Tuhan. Karuan namin ang subuhay ro, bibigyan oleh Tuhan. Bibigyan na siya oleh Tuhan. Buto sa pasatamin na siya tugas sa tanganmu. Kung kamu din na siya oleh Tuhan. Asa tuwariyak ka na mangihit oleh Tuhan. Subuhay ro na siya tugas sa siya. Sumuli man Tuhan, pasatani siya na yun na ito na Tuhan. Tugas sa tanganmu. Tong liar dihamil Tuhan para marsada para nasirit tidak mengatasi bisa lugut apa kekurangan dan kelebihan hubungan nami oleh Tuhan dan semuanya oleh Tuhan dia kategori nami oleh Tuhan kalau karena damai dan akan berikoti di bagasan hubungan nami oleh Yesus Kristus Tuhan nami datang itu sekarang akan ada di tangan nami oleh Tuhan orang kasih pasu sarap nami di dalam ketika mengulur kebihan ini semua di mana kayanakon na pinaluhi hamuri hami ali Tuhan
ketok masuk paswali Tuhan pergi suki ada danak nagil dengan Tuhan tong beri bergurang oleh Tuhan Tuhan kata itu orang perlu berdoa ini Tuhan anggo nafsu ngasai boro oleh Tuhan mau nama masuk nasi dari pergi suki ahan harus koti di pergurang dan tidak di Tuhan ale wasno rohanan mulak kami nol itu kan sebagai som tong pasar kami itu bagas kami di bagasan korong itu ya di Tuhan Tuhan Yesus nasonya ka ama ina nang tinggal kami keluarga tinggal kami uramoti pasar kami itu tangam sabona mangula di bagasan itu si maroham Tuhan sisa selalu nadosa pangalasan nami asal kita kasum na next pasar tong berihan melihat di Tuhan jalan yang nami beri Yesus Tuhan nami artinya kami berdoa amin.